Kalau kasus tergede so far, itu yang mana? Maksudnya yang tahun berapa? Yang lu 2022. Yang rame banget. Oh itu lo paling gede. Itu yang live. Fantastis. Itu Hampir fantastis tiap hari banget, itu tiap sih. hari. Itu Yang sih. live. Itu benar-benar gini. Kembali lagi bersama Liza dan juga Tiar di Saling Silang. Yo, Nah, kali ini what's up? gue mendatangkan cewek gue mendatangkan mengundang karena dadakan juga kan. Iya. Gue dadakan juga. Pasti lo selalu dadakan sih, yakin Kita. gua. Lu terutama. Iya sih, last minute banget. Iya. Jadi dia itu kalau bisa dibilang adalah suaminya sahabat gue dan sekaligus sudah sahabat gue dari 2012 Sekian. 2012 ya. Jadi gue cukup mengenal ngobrol-ngobrol juga dan gue tahu perjalanan hidupnya dia dan karir ya. Nah, kita nanti akan bahas di sini gitu. Kita sudah kedatangan Ripat. Halo. Selamat datang di podcast Saling Silang. Betul. Wajahnya tuh sebenarnya tidak asing loh. Iya, gue juga sebenarnya jujur ya kayak familiar, gue pernah ketemu di mana ya, tapi gue nggak tahu. Nah, benar, tapi nggak tahu, nggak bisa jalan. nah dia ini suaminya sahabat gue yang kalau bisa dibilang salah satu panutan gue lah, panutan untuk beneran. Panutan Maksudnya dalam hal? panutan berumah tangga. Oke. Panutan berumah tangga. Gue enggak. Gue belum sedekat itu. Oke. Sorry. Gue belum sedekat itu. Nah, Ripat ini kenalin dulu dong. Ya, Masa gue kenalin kenalin dari Pat, kenalin dulu dong ke teman-teman. Mengenalkannya apanya nih? Halo, gue Ripat. Nah, Sebagai lawyer. Nah, sebagai lawyer. Tapi ya, sebelum lu ngomong dia lawyer ya, kan gue baru kenal kan. Lu jangan bilang artis juga gitu. Enggak. Ripat ini gue udah bisa ngira lah antara dua. Apa? Dari prototype ya. Iya benar. Kalau nggak kontraktor lawyer. Agak jauh kontraktor. Kok Karena kontraktor? prototype. Paham kan maksud Tipikalnya gua? begitu ya. Iya. Pembawaannya begini aja. Ada list. Emang ada kontraktor yang kayak gitu ya? Jadi Iya, nggak tahu kalau sih. kita ketemu di mall let's say ya. Nah. Misalnya Kayaknya udah ketemu. oke. Dia orang kalau dari nggak tahu ya. Kalau lo nebak Kayak gua apa? template gitu ya, Kalau kayak template kalau lo gitu ya. nebak gua apa? Ya mungkin ini apa penyiar radio gitu. Ngomongnya kan banyak kan, maksudnya kayak. Iya, bisa. Maksudnya tanpa ngomong, pasti kan template kita ini kayak Oh lo. iya enggak. Oh kalau gua ngeliat lu gua pikir lawyer. Iya kan? Iya, Oh, template. Gue tuh selalu kalau gue mas lawyer ya atau mas kontraktor ya, which is gue emang kontraktor, Iya. emang suka ngerjain itu kan. Tapi gue antara dua itu dan dia sama tipikalnya. Iya. Gue begitu ngeliat lu tadi juga memang gue pikir mungkin gue kira dia lawyer juga terus mau gabung diskusi. Gitu. Oh. Tuh kan? Oke. Ada list, ya. ada prototype yang Gue baru tahu kalau itu. gue ini lawyer nih kalau nggak kontraktor. Enggak, kalau menurut gue kan lawyer tuh kan dandanannya rapi banget. Itu kayak lowdar gitu, lawyer. Oke, nah kalau bisa dibilang dia lawyer muda, masih ganteng gitu kan, asik, iyalah dia bentukannya kayak gini gitu kan. Nah, Pat, sebagai lawyer kita langsung aja masuk lah. Sebagai lawyer di umur yang cukup muda lah ya, cukup muda dan masih produktif sebenarnya ini. Gimana sih lu pertama kali masuk deh? Kan ini sudah jalan berapa tahun lu as a lawyer? 2015 sudah terjun di bidang Jadi pengacara. lawyer sampai sekarang 2000 berapa sih? 25, 10 tahun. 10 tahun lah. Satu dekade. Yes. Nah, lo memaknai satu dekade ini seperti apa dan juga lo boleh ceritain nggak sama kita semua untuk memulai karir lo di lawyer ini? Oke. Gue cerita dikit ya. Jadi memang dulu itu gue itu bener-bener dari nol yang nggak tahu apa-apa. Jadi waktu itu kalau gue cuman mau fokus, magang dulu, kerja di law firm, ikut orang belajar gitu, gue waktu itu nggak bisa. Kenapa? Karena waktu itu gue nikah muda, jadi nggak cukup gitu loh. Kalau mengandalkan gaji dan lain-lain. Jadi waktu itu gue ngobrol sama bos gue lah, gimana caranya. Bos lo lawyer tapi? Lawyer. Iya. Maksud apa? Tadinya gue kerja di situ, terus kayaknya gue nggak bisa stay di sini. Gimana kalau lu ajarin gue aja gimana cara running kantor, terus gue cabut. Nah itu awalnya. Waktu itu sebuah keputusan yang menurut gue ekstrim. Kenapa? Karena lawyer itu udah bertahun-tahun udah dikenal aja, cari klien tuh susah. Oke, ya. Gitu loh. Jadi
Jadi waktu itu gue yang gambling aja, terus mulai mencoba itu semua orang meremehkan gitu loh. Iya. Lu siapa gitu? Iya. Dan usia masih muda juga gitu Iya, kan. jadi kadang itu lawyer kemarin sore selalu bahasanya kayak gitu. Itu yang gue sakit hati banget gue. Tapi keluarga lo basicnya lawyer nggak? Bokap Enggak. lo nggak ada sama sekali bibit. Abang gue ada lawyer tapi Iya. terus dia shifting. Oke. Gitu. Oke. Nah, akhirnya setelah gue mencoba, itu 3 bulan pertama sih sengsara banget. Gue mulai itu dari virtual office. Iya. Oke. Gitu. Jadi waktu itu, jadi gini, gue tuh baru tahu ada virtual office itu ya setelah mencoba mencari ide gitu. Terus kan kita nggak punya modal gimana ya gitu kan. Terus ternyata baru ada namanya virtual office itu. Nah itu mulainya tuh, gue buka, baru mulai perlahan nanti jadi sewa ruangan yang agak gede. Nah terus, nah waktu pertama kali itu klien gue itu bilang, kamu ini masih kecil, emang kamu bisa? Katanya. Nah, Sampai ya tertantang lah di situ kan, ya cukup tersinggung juga gitu loh Pak, gini anak saya aja seumur kamu belum ngapa-ngapain loh gitu. itu kan anak lu bukan Itu saya. itu ya dia. kan? Jadi gini aja Pak, dia bilang kalau misalnya ini selesai, Bapak kasih success fee saya 2 kali. Oke. Dari lawyer Kali fee. 2 ya. Iya. Kali 2 dari lawyer fee gitu. Oke. Jadi kalau lawyer fee-nya 10 jadi tambah Iya. 20 Iya. gitu. Terus dia jadi malah loh, oh ya udah kalau gitu. Nah, itu pertama kali tuh. Challenge. Di challenge. Nah, Oke. terus dari situ mulai tuh, terus ternyata beres. Heeh. Nah, beres ya balik lagi, lawyer itu kan mouth to mouth marketing. Dia Iya. bener-bener referral gitu. Nggak bisa kita beriklan gitu, nggak boleh juga gitu. Nah, waktu itu mulainya dari situ gue memberanikan diri, terus pokoknya nabrak-nabrak aja. Iya. Gitu. Nah, disitulah yang akhirnya kebuka gitu. Terbentur. Iya, itu yang bener-bener gue itu melewati yang kita pulang malam gitu ya, terus nggak tahu nggak ada kerjaan, bingung, udah muter-muter sampai akhirnya cuman duduk aja gitu di Ngopi gitu. Indomaret gitu, bingung, aduh gimana ya gitu. Oh, lu mengalami fase itu? Iya, yang di situ yang berat banget. Maksudnya karena harusnya gue nggak perlu melewati itu, kenapa? Kalau gue mau, oke, kita kerja dulu, jalan. Iya, oke. Dan ternyata hal tersulit menjadi pengacara itu bukan menganalisis kasusnya, bagaimana menyelesaikan kasus itu menjadi menang loh. Hal Tapi tersulitnya adalah Dapat klien. mencari klien. Ya, I see. karena dibandingkan karena mungkin untuk pekerjaan lawyer sebenarnya kan banyak banget ya. Iya. Basah banget, maksudnya dalam arti basah tuh banyak orang yang tertarik dalam dunia bidang Iya. hukum. Ribuan orang tiap tahun jadi lawyer. Gitu loh. Dan dia mendapat job berdasarkan emang beneran nyaman dan trust aja gitu. Bener. Oke. Jadi hal yang paling sulitnya itu dengan mencari klien, dan ternyata itu yang gue tempa diri gue, dan akhirnya orang yang paling sulitnya hal yang paling sulitnya itu bisa terlewati gitu. Karena sepinter apapun lo mau jadi profesor mau apa, kalau nggak ada kliennya mau Buat analisa apa? apa? Iya, gitu. benar. Mau nyelesain perkara apa? Ada konsumennya pada akhirnya lu mau jual Iya, apa ya? benar gitu loh. Oke. Itu adalah akhirnya yang lu maknai 10 tahun ini kan. Nah akhirnya, dan dulu tuh gue setiap ngelihat misalnya senior gitu ya, terus yang umur 30-an dulu, Iya. Bang kok bisa sih gitu ya, kok Bang bisa sih gini. Mereka bilang, ya nanti lu pasti ngerasain. Nah, gue tuh dulu nggak ngerti maksudnya apa. Oke. Ternyata yang perlu kita lakukan itu kita cuman perlu menjaga trust. Konsistennya. Iya. Konsistensi kita, jadi kita komit dan kita konsisten terhadap menjaga kepercayaan orang itu. Iya. Oke, Gitu. benar sih. Karena sekali nih misalnya cacat selesai, omongan kan kemana-mana. Iya. Oh ya benar sih. Kalau Misalkan- omongan jelek selalu pasti ditambah kan. Iya. Betul sekali, betul banget. Apalagi misalkan udah megang satu klien, misalkan Tiar gitu kan, kinerja lo bagus gitu kan, nanti ada perkara apa bisa dioper. Karena bahkan anak lawyer gede, pengacara gede pun belum tentu dia bisa cepet kan. Belum. Oh, iya Orang sih. nggak mau sama anaknya. Belum tentu, bener. Gua mau Iya, apa? iya. Bener. Gua taunya bapak lo gitu. Benar, itu benar. Makanya jadi poinnya itu 2, kita komitmen and konsistensi, itu udah pasti, nggak ada lagi. Komitmen dan juga konsistensi itu Iya. sebenarnya. Itu intinya. Dan kayaknya itu berlaku di seluruh bidang. Nah itu yang akhirnya setelah gue perhatiin, Iya. kasarnya sampai pekerjaan yang misalnya kayak di film-film aja, Iya. Iya. kita lihat kalau dia konsisten jadi besar. Yes. Oke. Gitu loh.
Benar. sampai mau kerja apa aja gitu. Iya, apapun. Dan ternyata kuncinya itu. Dan gua nggak ada yang ngajarin. Jadi setelah gua terjun menjalani itu, baru gue tahu. Karena akhirnya teman-teman ini kan banyak yang Iya. jatuh-jatuh di tengah ini nggak konsisten. Akhirnya Iya. akhirnya tumbang shifting career. Oh iya benar. Nyobain yang lain. Nyobain yang lain. Bisnis. Oke. Nyobain usaha apa gitu. Nah, tadi kan lo sempat cerita pada saat lo masuk ke dunia lawyer ini kan bener-bener lo udah bener-bener gambling in. banget, Oh, all itu in all in, banget. bener. All in, ya which is gue sebenarnya juga tahu ya, pasti all in banget dan lo belum tahu lah kurang lebihnya kayak Duh, gimana gitu kan. diremehin semua orang. Nah, lo lebih banyak maksudnya gini, lebih banyak dapat underestimate ini dari klien kah atau dari lawyer-lawyer yang senior sebenarnya? Dari semua orang. Dari semua orang. Dari semua orang. Semua sisi. Dari semua sisi. Iya. Nah, itu gimana lo akhirnya bisa menghandle itu dan menyikapinya kan untuk merubah pandangan lo waktu itu masih cukup muda, itu sulit loh. Di situ yang gue belajar kita nggak bisa baper, nggak bisa baperan di kerjaan ini. Karena ada juga orang-orang yang underestimate kita, ujung-ujungnya malah jadi loyal klien. Gitu. Make sense, betul. Di situ yang kita udah nggak bisa inilah, nggak bisa marah terus ini gitu, udah nggak bisa kayaknya. Karena pada dasarnya profesi apapun kita nggak bisa bikin semua pihak happy kan. Iya, itu Iya, benar. betul. Kita sukses teman nggak suka, walaupun teman seperjuangan kan. Benar. Oh Iya. lo di depan kita, ya lo di belakang kita, apaan tuh? Yang ngomongin ya, yang Ya, ngomongin. itu semua iya maksudnya mostly apapun ya, maksudnya dokter, lawyer yang jual jasa apalagi ya. Iya, Pasti ada aja yang Benar. omongan orang di belakang kita. Benar. Benar. Cuek aja. Nah, dari lu 10 tahun ini mendapatkan kasus lah ya, yang cukup membuat lu tertantang lah kita ngebahasnya ya, ngebahas Paling tertantang berat tuh paling berat itu lo harus menghadapinya seperti apa dan kira-kira menyikapinya gimana? Oke, jadi gini, hal yang gue kasih tahu dulu ya. Jadi yang masyarakat itu belum paham bahwa pengacara itu kan dibilang membela yang bayar. Betul. Iya, banyak yang Itu bilang kayak gitu. stigmanya begitu. Aha. Nah, sebenarnya yang harus dipahami adalah pekerjaan seorang pengacara itu memastikan kliennya mendapatkan hukumannya sesuai undang-undang, mendapatkan Hak dan kewajibannya. hak dan kewajiban, mendapatkan hak hukumnya Iya. sesuai undang-undang. Oke. Gitu loh. Jadi, contoh misalnya orang yang sama orang yang jualan pisaunya kan nggak bisa disamain dong. Betul, ya. Gitu. Ya kan? Padahal dua-duanya terlibat berarti. Iya, itu Ya. dia. Jadi hukumannya nggak bisa sama dong. Iya. Ya kan. Yang nyuruh dan disuruh nggak bisa sama. Iya. Gitu loh. Jadi hal itu yang orang belum tahu. Nah, sekarang yang membuat gue sulit itu biasanya case-case seperti yang tidak sesuai hati nurani. Oke. Gitu. Sekarang gue udah bisa nolak. Maksudnya gue bisa menjaga. Sorry, contohnya apa? Bisa nggak spesifik? Maksudnya yang nggak sesuai hati nurani itu apa? Hal yang mungkin kasus yang sensitif kali ya. Iya, maksudnya gimana ya gue? Misalnya ada p***an misalnya. Iya. Terus kita bela misalnya gitu. Oke. Nah, itu Dan itu feeling lo tahu, oh dia emang ya gitu. Nah, itu kan kadang nggak pas gitu. Atau contoh misalnya kita fight sama lawannya, kita udah tahu kita bakal kalah. enggak, kita udah tahu kita pasti menang karena dia salah. Jadi Oke. karena dia nggak tahu bahwa dia salah gitu. Iya. Oke. Dan kita udah tahu dari awal ini udah pasti beres gitu. Ya which is good dong. Nah, ya itu bagus. Cuman kita tahu klien kita sebenarnya salah juga. Ada salahnya juga. Ada salahnya juga gitu. Jadi gue pernah pegang case, gue pernah sampai bilang ke klien gue, oke ini saya handle pak, tapi bapak harus tahu bahwa bapak ini cukup greedy pak. Oke. Gue sampein. Oke. Gitu. Saya akan fight sesuai plan kita, tapi bapak harus tahu gitu. Saya sampaikan bahwa ini tidak sesuai dengan hati nurani saya sebenarnya. Oke, berarti lu tipe kalau lawyer yang lu juga akan gamblang di depan begini loh. Oh, iya. Ini. Nah, gini. itu. Oke. Itu yang selalu gue lakukan gini. Gue itu nggak pernah mau menceritakan baik-baik aja. Gue selalu dari awal worst case scenario-nya seperti apa. Oke. Gue sampein, silahkan dia mau lanjut atau enggak. Iya. Nah, itu kesulitan terbesar sebenarnya. Untuk menjelaskan terhadap klien. Bukan. Untuk menjalani profesi lawyer itu menurut gue kesulitan terbesar itu hal-hal seperti itu. Tapi itu mungkin berlaku ketika lo udah banyak klien. Oh iya, Nah, kayak sekarang. Ya, tapi apakah itu berlaku untuk lawyer-lawyer? Gue nggak ada job, nggak ada klien nih for now. itu- Gue mau nggak mau harus ambil nih barang. Kalau nggak, contoh Iya. nggak gajian orang Iya. kantor gue atau di dapur gue nggak ngebul. Nah, itu dia. Jadi alhamdulillahnya Ya,
sekarang gue sudah bisa menyaring. Oke. Gitu loh. Karena udah di fase ini. Sudah di fase ini, sudah bisa menyaring, sudah bisa memilih gitu loh. Jadi udah lebih tenang gue untuk mengambil gitu. Dan gue dari awal gue mau sampein misal dapat klien besar gitu. Terus gue ngerasa nggak perlu kita melakukan upaya hukum ini. Kan kalau yang lain ya udahlah kita mainkan aja. Iya. Ya, paham. Ya abu-abu. Baru aja tadi gue meeting, klien gue ngotot kepengen fight. Gue yang saran lebih baik nggak usah, Pak. Baru ini karena nggak ada gunanya. Maksudnya akan lebih baik tidak perlu gitu. Oke. Selain hemat uang, hemat tenaga, hemat waktu. Kan padahal kalau lu mau mainin duit juga bisa, Pak. Iya. Nah, di situ. Tapi kenapa lu memilih ya udah mendingan gak usah, Pak gitu. Nah, di situ gue menjaga integritas gue. Dengan gue melakukan itu, orang kan melihat. Sebenarnya kalau hal-hal yang nggak perlu, Ngapain gitu? gue akan ngomong gitu loh. Iya benar gitu loh. Oh, Gitu. Nah, benar di situ sih. yang mungkin terus nyampe gitu. Dan kalau misalnya nih klien udah mau pengen begini, kadang ngatur kita gitu ya. Terus gue tahu bakal kalah, bakal ini. Gue kasih tahu dari awal. Iya. Oke. Gitu. Dan gue tidak pernah mau menjanjikan menang. Gitu loh. Karena banyak kan yang Ya udah lu tenang, pede banget gua udah beresin, ya kan. gua beresin gini. Gue ngomong apa adanya selalu. Dan jadi nggak jadi itu rezekinya dari Allah udah. Ya, Ya, setuju. benar. Gitu loh. Gue nggak lihat ini lagi. Berarti lo memang udah dari awal adalah lo udah kasih tahu worst case scenario-nya dia lo seperti ini gitu kan. Dan Bener. Dan itu gue lakukan dari nggak punya duit. dari awal. Jadi di saat gue kalau pengacara itu kan kita kan bisa dapat klien, bisa hidup lama, bisa kosong lama. Nah di saat gue kosong lama, ada klien yang seharusnya gue bisa aja nggak perlu ngasih tahu. Gue ngomongin sampai akhirnya nggak jadi. Pak, saran saya lebih baik bapak nggak usah. Bapak nggak perlu hire pengacara. Ini saya kasih tahu aja bapak jalan begini. Dan ternyata rezeki kita udah diatur, jadi kita nggak perlu pusing. Ya. Kita nggak di situ. Nah, di situ yang gue pahamin bahwa rezeki kita itu sudah diatur, tidak mungkin terlambat, tidak mungkin kecepatan. Nice. Nggak mungkin tertukar. Nggak mungkin. Benar ketukar juga, benar. Gitu loh. Jadi di situ yang gue bener-bener selalu tenang gue. Iya. Gitu loh. Setelah mengalami sempat melamun di supermarket Iya. itu ya. Iya. Iya kan? Jadi gue tuh lebih baik gue tolak daripada gue ambil. Sedangkan ujungnya gue udah tahu gitu. Oke, daripada nggak bisa tidur dengan tenang juga Iya. kan? Dan itu gue lakukan. Maksudnya dari dulu, dari nggak punya duit gue lakukan. Iya. Dan itu dialami juga. Maksudnya jangan lo pikir kontraktor gede atau pemborong itu setiap hari dia pasti ngalamin list kayak gua mau ketemu si apa nih hari ini, gua udah bingung nih. Ini udah mulai bulan kesian. Iya. Proyek gua masih 1, 2. Iya. Bener. Bahkan udah ngalur ngidul, tapi ya percaya aja. Betul. Apalagi lawyer ini kan bukan pekerjaan kantoran yang per month-nya itu Iya. sudah Iya. ketahuan gitu Iya, kan. itu dia. Ini kan adalah pekerjaan by job gitu Iya. kan. Nah, Iya. gimana ya kalau bisa gue bilang akhirnya kenapa lo bisa menggamblingkan hidup lo di posisi itu sih? Sebenarnya terpaksa. Maksudnya gini. jadi Karena tadi nikah cepet. Jadi harus ada dapur yang harus ada dihidupin. gitu loh. Jadi gue ngerasa yang paling possible ini gitu. Iya. Oke. Dan gue sudah mencoba profesi yang lain gitu. Gue udah coba usaha, coba bisnis. Ayo which is ya gitu. Ya nggak ada yang beres gitu. Tapi emang lo passion juga kan di sini Enggak. ya Pak? Enggak. Enggak. Loh, Jadi gue itu awalnya gimana? sampai detik ini gue menjalani ini tuh juga nggak enjoy. Karena kecemplung. Karena udah kecemplung. Cemplung di Dan Tempat jadi yang gini, pas. gue itu sudah memikirkan kalau ada profesi yang lain yang gue bisa langsung shifting career terus langsung seperti ini Aha. dengan pendapatan gue sekarang, Akan switch. gue pasti akan switch, Oke. gitu loh. Karena gue emang udah tahu Pak Pripat ini adalah tipe kali yang gue mau kerjanya ngoyonya sampai segini, nanti habis itu nanti gue akan menikmati bersama keluarga gini-gini gitu. Jadi dia emang udah ada gambarannya. Iya. Dia ada gambaran. Gue jujur belajar banyak sama dia. Jadi gue belajar tuh gini, impiannya tuh long termnya apa? Abis itu mundur perlahan. Oke, ujung nih di umur 50 gue mau istirahat misalnya. Iya. Berarti kita udah financial freedom dong. Oke, ya benar. Oke, di saat gue mau istirahat, berarti dari umur 40 gue udah harus apa nih? Iya. Oke. Nanti terus mundur terus gitu. Nah, Timeline-nya ya. Timeline-nya. Setelah sudah semua terencana, well plan, Heeh. yang gue lakukan cuma satu, Apa? silaturahmi. Jaga Itu kuncinya. koneksi. Ketemu orang. Jadi gue itu dulu itu
gue dulu sempet ini ya, sempet ngerasa udah banyak klien, udah tenang aja nggak usah ini. Terus sempat akhirnya terus stuck. Nah terus gue udah nggak mood kan, udah wah stres juga apa. Terus akhirnya terus gue kepikir, oh iya silaturahmi. Mulailah, akhirnya gue mulai ketemu. Setiap ketemu orang di situ sumber rezekinya. Oh memang sih, apalagi pekerjaan penjual jasa ini ya, kan kita bilang adalah penjual jasa ya, itu memang harus membangun koneksinya tuh secara langsung, yaitu silaturahmi. Ketemu aja, Karena pasti kebuka. Kadang kita ngopi-ngopi kosong aja itu ada aja. Tiba-tiba ada lemparan pekerjaan dan lain sebagainya kan. Benar. Jadi ketemu siapa aja, Oke. pasti ada gunanya. Karena kita nggak tahu tiba-tiba beliau itu Iya. jadi apa dan Benar. kondisi seperti apa Karena dan nggak tahu. membutuhkan. Iya, nggak tahu Lis. Kadang kita ketemu dia apa, supir. Ternyata dia punya bosnya punya ini. Iya, gitu loh. akhirnya Menurut gua dari jangan- benar. Iya benar. Iya. Benar, kadang paling enggak gue berpikir, paling enggak kalau nggak dapat apa-apa, waktu gue ini gue habiskan dengan hal yang berguna aja. Gitu. Ya, Iya. benar. Gitu, diskusi apa. Tapi ternyata enggak juga. Jadi setiap gue misalnya udah stuck, udah bingung, udahlah coba ketemu siapa nongkrong, Iya. ngobrol gitu. 1-2 hari ada apa? Ada apa? Ada hal baru ya. Karena Iya. banyak juga ya mungkin ya Pat ya yang terlena udah di posisi yang enak gitu kan. Iya. Ya udahlah, gue tinggal ya udahlah santai-santai aja gitu. Itu yang bahaya, zona nyaman itu. Nyaman ya. Zona nyaman itu yang menghancurkan kita. Dan gue sering banget di situ. Dan Akhirnya sebenarnya lo gue merasa bisa keluar dari zona nyaman tuh gimana? dan sebenarnya gue merasa karena gue nggak mau keluar dari zona nyaman gue, makanya gue berada di sini sebenarnya. Dan itu yang menurut gue salah. Jadi banyak hal yang harusnya bisa gue explore lebih, tapi karena gue udah ngerasa gue udah cukup kok, udah kali ya, dan gitu. iya, dan akhirnya gue ngerasa stuck jadinya, Nggak berkembang. Oke. gitu loh. Jadi akhirnya ya udah gini-gini aja gitu. Yang harusnya gue bisa apa gitu. Tapi sekarang udah gak gini-gini aja sih menurut gue. Kalau menurut gue udah gak gini-gini aja sih. Gue tahu perjalanannya. Apalagi kalau mungkin teman-teman yang melihat Ripat ini, tadi kan gue udah bilang juga sudah tidak asing kan. Ripat ini memegang beberapa case yang mungkin teman-teman juga ada lihat yang viral gitu kan juga. Di TV ya? Di TV. Terus habis itu yang lately juga kan. Nah itu gimana sih Tapi akhirnya? yang lately itu keren sih. Iya, itu tapi jujur ya. Menurut Itu gua tuh kayak itu laki tamparan. banget, Iya. tamparan laki tapi keputusannya nice gitu kan, nice jujur gitu Kayak kan. bawa-bawa harga diri. Iya, nah, kan itu menurut gue tuh bagus banget gitu kan. Nah, gimana sih? Berarti case yang viral pertama itu kan itu lu masih muda juga ya, early 30 lah. Iya. Ya kan early 30 banget ya Pat ya. Nah sekarang kan apalagi yang viral lagi gitu kan. Lo bagaimana sih caranya menghadapi kasus yang viral, belum lagi tambahan dari media, Yeah. exposure dari media. Yeah. Itu it's not easy dari lawyer yang masih muda dengan tekanan yang begitu banyak, dapat atensi dari orang lain, kita bisa bilang adalah satu Indonesia kan gitu. Nah itu gimana caranya? Ya mungkin gua apa ini ya, maksudnya kasus yang menjadi titik awalnya tuh yang yes. mana gitu, yang di umur berapa? Maksudnya nih titik awal gua ada kan pasti kan? Iya. Jadi ada kayak nih kasus yang ini. Gitu. Turning point lo Iya, gitu turning kan. point lo. Jadi waktu itu gue sempet jatuh lah, Oke. 2019 Oke. Sebelum COVID banget ya. sebelum COVID. Nah itu jadi itu bener-bener turning pointnya di situ. Iya. Di saat gue jatuh di situ, gue itu ya setiap berdoa gitu ya, setiap sholat gitu, gue selalu nanya gitu. Ini yang menimpa gue ini atas dosa gue yang mana sih? Gitu. Oke. Oke. Agak-agak religi ya. Iya. dia. Oh Iya, memang benar, biasa. benar. Jadi Iya. memang ya kan dari situlah Iya. awal. Nah, terus sampai akhirnya dapat satu kasus yang lumayan besar yang ternyata gue menyadari bahwa kalau perkara-perkara yang viral gitu ya, yang rame, itu bukan otak kita doang yang dipikirkan, tapi behavior juga harus hati-hati. Iya. Gitu. Jadi di saat dibalik dibalik kalau lagi di depan kamera dan lain-lain itu kan kita kan mikir, kita mempersiapkan macam-macam kan. Jadi kayak waktu itu gue sidang dari pagi sampai dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Terus pulang tuh masih ada yang harus dikerjain. Iya. Dokumen gitu ya. Iya, besoknya masih harus ketemu misalnya wartawan, misalnya wawancara atau apa. Kan harus nggak bisa terlihat ngantuk yang teler yang ini kan. Terus harus ngerapihin gitu. Terus jadi harus
jaga semua gitu, jaga sikap, jaga semua, dan kan ngomong jadi nggak bisa sembarangan gitu. Nah, hal-hal itu yang tadi gue nggak biasa. Kan gue ceplos-ceplos. Oke. Ya kan. Iya betul. Itu biasa asal ngomong ceplas-ceplos. Pokoknya kalau teman-teman yang nggak deket gitu, mungkin kalau gue bercanda kaget bisa gitu kan. bisa tersinggung bercandaan yang kayak gitu-gitu. Jadi, nah itu yang merubah itu kan sulit gitu loh. Switch itu ya. Iya. Manner. Gitu. Itu yang berat menurut gue. Oke. Kalau yang lainnya itu bisa dipelajari semua. Maksudnya Oke. case-nya yang berat, oke kita pelajari bagaimana. Tapi, Pasalnya gitu. iya, tapi kembali lagi analisis itu dari jam terbang, nggak ada lagi experience. Ya. Berarti tetap harus dari jam terbang yang Menurut ada. gue, jadi gini, waktu gue S2 itu gue ngelihat anak-anak yang baru lulus langsung kuliah Tanpa dia kerja atau tanpa dia kerja dulu. Nah, Oke. itu berbeda. Walaupun pinter, saat diskusi sama yang sudah kerja itu beda. Gue nggak bilang yang udah kerja lebih baik, nggak. Pengalaman nggak bohong. Tapi gue merasa berbeda gitu. Dan gue menyarankan untuk selalu kerja dulu, rasain pengalamannya, baru ambil S2 gitu kan. loh. Jadi memang nggak bisa bohong tuh pengalaman. Iya. Oke, karena kan mereka mungkin melihat secara langsung kasus yang udah pernah menjalani beberapa kasus yang terjadi, baru habis itu nanti ngambil sekolah lagi, jadi implementasinya mereka lebih tahu seperti Bener. apa. Itu kan turning point ya. Iya. Ya. Kalau kasus tergede so far, itu yang mana? Maksudnya yang tahun berapa? Yang lu 2022. Yang rame banget. Oh itu lo paling yang- gede. itu yang live. Fantastis. Itu Hampir fantastis tiap hari banget, itu tiap sih. hari. Itu Yang sih. live. Itu benar-benar gini. Itu yang Cukup lah ya setahun itu nggak usah cari klien lagi ya. Cari sih. ada bahaya deh. Itu Agak lebih dikit lah. Maksud gua handlein aja cukup. Enggak gini Iya. loh, kalau handle ini cukup. Enggak, masalahnya dapurnya masih ngebulnya banyak. Jadi tetap cari dia. Ya cuman pada saat itu gue pun kaget ya, maksudnya nggak nyangka kok bisa sih gitu. Sampai di posisi itu gitu. Itu lo dan tim ya apa gimana? Iya, jadi gini, itu tuh gabungan karena perkaranya case gede. Itu kan kayaknya teman gue juga nanti kita off Iya. cam ya. Nanti. Off cam aja ya. Itu gabungan dari beberapa gitu. Iya. Dan Jadi sidangnya beberapa. kan continue kan. Iya. Yes. Nah, betul. itu yang bonyok banget tuh. Itu lebih banyak dari secara mentally kah? Jadi waktu itu saking capeknya, tapi kan biasa kan Poppy kan pengen jalan-jalan gitu. Iya. Jadi waktu itu sempet rame, jadi pas lagi sidang itu, gue sampai minta sama majelis hakim, kita minggu depan bisa libur nggak? Tapi itu intens setiap minggu ya. Iya, intens setiap minggu kan case-nya. Yang lainnya. Case-nya kan yang lainnya yang Iya, dari iya. Jadi akhirnya setiap hari gue nggak bisa pegang case yang lain. Ya itu kan gue bilang itu cukup berarti udah setahun nyayur. Kali 3 lah. Hey! Gak bercanda gue. Tapi tunggu dulu, namanya balik lagi namanya jasa itu kan tidak ada ukurannya kan. Nah, Iya. kan itu diukur juga dari waktu kita, gimana juga kita menghabiskan energi kita di situ. Nggak ada tolak ukur ya Bray gitu. Iya makanya kan itu kan ya ini satu kasus. Tapi gini ya, gue tuh ada kalau kalian tuh kan gimana ya sistemnya? Kalau misalnya teman-teman gue kontraktor tuh banyak list proyek. Tapi, gue pusing banget nih, gue belum dibayar. Kalian ngalamin itu nggak sih? Enggak. Enggak Jadi kan? Kalau mereka nih pasti kalau gue selalu fully paid in advance selalu. tuh Gua nggak bedanya mau. itu sama Tapi mungkin ada kebijakan mau term. yang berbeda-beda kan? Ya, baru- masing-masing itu. kayak lo di entertainment juga ada kan yang telat Ada, dibayar. ada. Ya ini kita buka Tapi- aja kan maksudnya. Tapi kalau untuk lawyer sendiri tuh kayak kebijakan dari mereka as a lawyer ya masing-masing. Kayak Kesepakatan ada, ya. iya, ada yang by term juga kan Iya. kayak gitu. Karena menurut gua mereka nggak dibayarnya pun cuma capek kan. Maksud gua bukan cuma capek ya, energi dan pikiran kalian kan. Tapi kan kalau kayak kontraktor Pakai penunggakan Ada gitu modal loh. ya. dia beli barang, dia beli makanya kan dia bayar tukang, dia bayar kantor segala macam. Itu kan ruginya double-double tuh selain pikiran, effort. Makanya kan sering orang iri tuh, ini lawyer enak banget sih ngomong-ngomong doang duitnya dibayar dulu. Iya, kan Iya, sering iya. kan lo dengar Iya, ngomong itu kan. Iya kan? Kayak Di situ yang tadi gue juga baru bahas sama klien gue. Karena gini, orang tuh berpikir, kok lawyer kerjaannya cuman gitu, kok bayarannya segitu. iya ya. Kan itu sebenarnya kan bukan cuman gitu. Gini loh. Iya. Sampai mobil rusak. Aha. Sampai lu bisa tahu, oh ini rusaknya karena ini, itu kan butuh jam Analisa, terbang yang iya, tinggi. iya, iya. Iya. Gitu Itu loh yang sampai dibeli ya? itu yang dibeli. Jadi kita kalau kayak gini tuh caranya gini. Itu kan kita sampein itu kan dari jam terbang, dari Betul. ilmu yang sudah
dikumpulkan. Nggak bisa gitu. ChatGPT ya. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi gini, ChatGPT itu bisa membantu kita, maksudnya buat orang awam, buat contoh misalnya tanya penyakit gitu, dia bisa jelasin. Tapi apakah Di yang dijelaskan dalamnya itu. kondisinya ChatGPT bisa lihat? Iya benar. Gitu loh. Oke lah kalau sakit perut, obatnya apa misalnya? Oke dikasih tahu obat sakit perut, tapi kan nggak tahu penyebabnya. Iya. Dan secara psikologis. Iya. Dan berarti kan secara tidak langsung lo tuh adalah dokter di bagian hukum. Iya, ya kayak gitulah ya kan. Dokter di bagian hukum yang akhirnya lo harus membedah Iya. secara detail sampai dalamnya. Oh oke, gue akan menggunakan undang-undang ini atau dasarnya seperti ini, apa dari awal mulanya seperti apa. Bukan hanya sekedar cuap-cuap doang. Karena apalagi ya yang anak-anak muda ya, yang usaha, yang bikin perusahaan, yang apa. Kadang mereka tuh mengesampingkan Ya. legal. Setuju gue. Begitu ada masalah malah buangnya malah banyak. Iya, iya. Malah jadi bayar macam-macam. Oke. Karena dari awal mereka nggak Nggak mempersiapkan. diamankan. Iya. Kadang bikin perjanjian gitu doang. Ini begitu ada masalah berantakan semua. Iya. Akhirnya ngerombak macam-macamnya jadi repot, jadi malah keluarnya banyak. Nah, di situ yang ya gue selalu encourage semuanya ya, setiap yang ada bisnis, yang ada usaha apa, itu legal itu harus yang benar gitu. Keluar agak lebih banyak sedikit, tapi setelah itu dia lebih enak lah. Ya, asuransi lah ya maksudnya. Iya kayak asuransi gitu loh. Oke. Nah itu yang biasanya dikesampingkan. Nanti aja lah, udah yang penting kita percaya, yang penting Kalau kita ada ini. serangan stroke apa tiba-tiba lo udah ada asuransi. Udah tahu, nih. udah tahu ya benar. Iya, gitu Nah, kan. lu selama sudah dari 2015 ya sampai sekarang ini, gimana menurut lo dunia perlawyeran ini? Gimana nih dunia perlawyeran? Karena kan sekarang banyak kan Pat, kayak lawyer-lawyer yang jadi maklar kasus. Iya. Iya dong, iya to be true kan. Iya, iya. Kayak Dan ataupun bukan gini kerja atau sama sama instansi jadiin itu kasus, iyalah. Ya itu rahasia umum lah. atau Gua nggak tahu sih itu. atau bahkan yang mungkin yang memang udah dari awal oke gue mau jadi lawyer tapi gue tahu nih ngambil duitnya misalkan dari kliennya deh kayak gitu kan. Gue kayak istilahnya bahasa kasarnya adalah memanfaatkan atau morotin kliennya deh. Nah itu lu menurut lu gimana sih Jadi sekarang? gini, Bingung ya. Jadi, nggak enak kan tuh jawab. sebenarnya itu yang gue agak sayangkan karena gini, karena kan pekerjaan lawyer itu kan kita sama ya, nggak digaji, nggak dapat bulanan dan lain-lain. Jadi kadang tuh ada yang pengennya cepat aja. Nah, Ya kan, jadi dia mencoba gimana caranya memanfaatkan klien dan lain-lain, dan akhirnya kan nama lawyer itu sendiri yang jadi rusak. ya kan. Nah itu yang sebenarnya disayangkan. Jadi di saat kita ketemu lawyer yang bagus, akhirnya terus Sudah ada stigma itu. iya gitu loh. Jadi akhirnya udah di judge dulu gitu. Oke, ya sama kayak dokter ya. Ya tapi rahasia umum kan, penyakitnya kalian yang ciptain, Iya. kalian datang sebagai penulis resep. Nah, Nah ini rahasia umum. Iya. Ya sama kayak dokter lah sebenarnya kan. Ya akhirnya. berteman lah. Ya maksudnya bukan sama kayak dokter seumumnya enggak, maksudnya stigma Iya, yang nempel iya, gitu. iya. Kalian kerja, ini ada loh masalahnya sebenarnya. Kalian timbulin penyakitnya. iya. Kalian datang sebagai as a hero gitu. Banyak kan Iya, ya? iya, iya. Dan akhirnya kayak untuk mematahkan stigma itu, maksudnya dari Ripat sendiri mematahkan stigma itu ya bukan dia nggak bisa sendirian, harus ada yang rekan sejawat yang juga pemikiran yang sama dan lain sebagainya. Iya. Untuk Dan poinnya satu, kerja jujur aja. Tapi tajir-tajir loh mereka biasanya. tajir kalau nggak berkah gimana? Enggak, ya, tapi Pak? tapi Susah. gue kerja jujur juga alhamdulillah lah. Itu Tuhan nggak bohong nanti. Iya, ya. itu dia. rezeki gak ketukar, gak kecepatan, gak telat, Nggak akan kayak pokoknya telat, gitu. nggak Datang jangan pasti khawatir. tepat waktu. Bener. Udah pasti. Asal ada dua tadi ya Pat ya. Ya itu ada apa? Konsisten sama satu lagi Komitmen dan komitmen dan juga konsisten. Luar Itu dah, biasa. itu poin utama itu. Itu poin utama. Tadi kan juga sempat dibahas ya sama Ripat. Kita agak santai sedikit lah. Kita udah mulai ke arah yang sebenarnya ini Apa menarik nih. Bukan lawyer lagi. Bukan lawyer lagi dong. Nah, tapi terakhir Apa? satu. Lo setuju nggak, Pat? Maksud gue gini. Sepenting apa? Tadi kan di awal gue udah bilang kan, nih orang kalau nggak lawyer kontraktor. Karena gue lihat dari mana penampilan. Tadi kan gue udah bisa nilai ya, kayak lawyer dari pakaian, dari ini gaya dia pakai. Look lah, dari look. Sepenting apa itu buat kalian Oke. as a lawyer? Jadi gini, Untuk meyakinkan klien kan kah? yang Untuk- kita tahu kan bahwa penampilan itu yang orang lihat pertama kan. Iya. Ya, First first impression pasti impression ya. Jadi gue kan banyak ketemu sama klien-klien yang orang kaya, Iya. yang gayanya tuh, aduh dari pakai sendal jepit, Oke. Iya. kaosan. Justru gitu. mereka kaya kan? Lancai, Iya. yang lancai. Iya. Nah, Iya. apa at certain point gue mau mencoba nih. Iya.
udahlah, toh gue juga klien udah cukup, udah ini gue gaya udah. Lancai aja lah. Iya, Iya, gitu. setuju. Ternyata nggak bisa. Iya kan, Nggak ngaruh bisa. kan? Ngaruh banget. Itu sama juga kayak kerjaan as a public relation gitu kan. Iya, Jadi padahal pembawaan diri ya, kita bukan bilang image ya, tapi lebih ke pembawaan dirinya. Padahal sebenarnya tuh kayak baju, jam, HP itu nggak mencerminkan Iya, integritas iya, kan? enggak. Cuma At nggak all. tahu. Setelah waktu itu gue sempet ya ketemu klien pakai kaos, pakai sepatu Keds yang bener-bener. Lu nggak ada klien apa gini gembel amat? Iya. Gitu? Iya kan? Padahal dianya sudah berusaha untuk merendah gitu Iya, kan. gitu Dia loh. udah berusaha merendah tapi ternyata judgement orang tuh Iya, beda. aduh nggak bisa bener. Itu makanya gue udah bisa menilai tadi kayak kontraktor sama lawyer. Bener kalau let's say lu nongkrong di mana? CBD, di seksi. Iya. Duduk nih, oh ini lawyer nih, batiknya rapi, yang jahit sendiri, iya kan? Iya kan? Karena mereka untuk meyakinkan calon klien atau make sure si klien, oh gua nih klien gua banyak, ekonomi gua oke gitu loh. Iya. Jadi lo tenang aja, gua nggak akan Ya, ini. jadi memang first stepnya memang pasti penampilan itu. Tuh. Kedua pembawaan itu. Oke. Karena begitu kita ngomong, kalau mau gayanya kita sebagus apapun, begitu ngomongnya berantakan. Iya itu iya. Berarti berkesinambungan itu Iya. semua ya. Maksud lo juga sudah berusaha untuk memisahkan itu, Iya. tapi nggak bisa ternyata. Gue berupaya loh, maksudnya pernah Iya, hampir bener-bener 1 berusaha. tahun Iya. sampai yang Iya kayak kan? gue mencoba untuk udahlah, maksudnya kayak misalnya kayak pengusaha-pengusaha gitu ya. Yang lancai, yang bisa santai aja gitu ya. Sama, gua tuh kepengen ya kadang tuh keluar ya, ketemu orang tuh pakai kaos, pakai ya jeans biasa, tapi tuh kayak dianggap lu nggak ada kerjaan lu setahun ini, nggak ada proyek lu. Iya. Iya sama tipikalnya Lis kayak. Emang udah ya. Iya kan maksudnya padahal tuh gue pakai kemeja sama pakai apa nggak mencerminkan Iya. saldo, nggak mencerminkan proyek gue Iya. dong. Iya, Betul. benar. That's why orang pedagang, orang nasabah prioritas juga pakai kaos doang, nggak jepit. Ya santai aja kan. Karena sama prioritas pakai kayak gini loh, udah pakai kaos, celananya di lutut, terus pakai Iya. sendal. Iya, pakai sendal. Pakai Saldonya sendal. miliaran-miliaran aja, Iya. santai aja. Gila, gue makanya gue mencoba ternyata nggak bisa. Gak bisa kan di profesi ini kan. Gak bisa sih. Kalau di profesi kalian sih sepertinya tidak bisa ya, judgementnya terlalu besar Oh, sih. iya. Besar sih. Sama kayak lo, misalnya lo di entertainment segala Iya, macam nggak datang bisa. lusuh walaupun dia tahu Ya karya kayak kan. kayak Nggak bisa, technical tetep. meeting gitu kan, gue Iya. nggak bisa tiba-tiba lancai yang selancai-lancainya kan nggak mungkin. Lancai itu apa sih? Lancai tuh kayak santai gitu Oh, loh, iya, dandanannya iya, iya. Pak. Lantai apa jalan santai ya. Iya. Oke itu aja coba lo. Nah, tadi kan Rifat juga sudah mengatakan, jadi Rifat ini adalah suami dari sahabat gue Poppy. Mereka tuh menikah di beda setahun ya sama gue ya waktu itu ya. Iya. Iya kan, tahun berikutnya. Jadi tadi sempat kesebut juga tadi ya waktu pada saat yang di kasus 2022 itu sudah saking ramainya, terus habis itu kan gue tahu mereka tipikal yang keluarga yang setidaknya setahun sekali pasti ada quality time keluarga bareng gitu kan. Nah, ini nih ya, pekerjaan lawyer, oke, dengan kesibukannya kadang nggak ada waktunya, kita nggak tahu jamnya mulai jam berapa pagi, selesainya jam berapa, habis itu ketemu kliennya, kita nggak tahu, bervariasi lah kliennya ini gitu kan. Lalu gimana caranya as a suami ini bisa menjaga keharmonisan bersama istri dan juga anak? Karena banyak ya stigma-stigma yang tidak baik dengan profesi ini sebenarnya. Iya, apa namanya? Gue tuh berupaya luangin waktu. Jadi kalau dulu nggak bisa. Dulu tuh gue bisa nggak pulang, bisa. Karena merintis ya. Iya, Asik. jadi apa? Maksudnya gini, kan rumah jauh misalnya. Jadi kalau pulang terus pagi harus ini lagi ribet apa kayak gitu-gitulah. Nah, sekarang gue udah bisa ngatur lah. Iya. Nah, itu benar-benar harus luangin waktu sendiri. Gitu loh. Waktu buat anak-anak, karena sebentar aja kadang seminggu kita nggak ketemu udah beda. Umur anak-anak kecil kan perubahannya cepet banget. Iya, gitu betul. loh. Ya kan, jadi gue selalu berupaya gitu. Upayanya weekend di rumah. Tapi kalau misalnya weekend akhirnya ada weekend yang nggak di rumah, gue cari weekdays yang gue di rumah. Iya. Jadi apa namanya, memprioritaskan, ini masalah prioritas aja. Iya. Nah, itu masalah prioritas. Iya, jadi kita mau atau enggak gitu. Kadang tuh kita nanti aja deh. Nah, karena banyak banget kan yang maksudnya kita nggak akan ngomong rata-rata cowok pekerja keras karena pasti mikir oke, dapur harus ngebul semua keluarga, di keluarga gue ini kan gue yang tanggung dan semuanya. Yaudah deh, mereka swift prioritasnya adalah kerja dan juga duit. Nah itu dia. Jadi
istri gue tuh sebenarnya yang membuka mata gue soal quality time. Jadi gue tuh ngerasa kumpulin duit yang banyak, nanti tua jalan-jalan keliling dunia ngabisin duit. Udah nggak pikir. Nah, dia bilang kalau udah tua gimana mau nikmatin jalan-jalannya? Iya. Katanya Belum tentu sehat. belum tentu sehat. Belum tentu masih hidup. Belum tentu masih hidup, ya kan? Nah, akhirnya jadi enggak, karena gue berpikir begini. Kita kalau buang duit kayak seharga mobil cuman buat jalan-jalan yang habis begitu aja, Sayang ya. kan kayak sayang gitu kan. Iya. Nah, terus Poppy lah waktu itu yang mulai coba deh, paling nggak kita sekali aja setahun tuh ada kemana gitu. Nah, akhirnya gue mulai coba gitu, dan ternyata malah jadi gue yang keterusan gitu. Pernah sampai setahun 3 kali aja. Enggak sih, ketuker kalian itu. Iya, malah jadi ketuker. ternyata Jadi- menikmati itu refresh banget loh. Iya. Walaupun cuma 3 hari misalnya, begitu mulai kerja lagi tuh bener-bener refresh. Dan Ternyata duitnya malah nambah ya. iya, ternyata malah lebih berkualitas gitu. dari lebih kayak wah ternyata gue ada kerja keras, gue lebih menghargai ini Iya duit gitu. gitu kan. Cuman paling kayak sayang juga ya gitu. Aduh. Tapi enggak lah. Maksud gua liburan sama keluarga priceless lah. Maksudnya enggak. Oh iya. Emang enggak bisa diukur duitnya. Mem- Asal masih masuk akal ya. Iya. Tapi kalau 3 kali gak sih Pak? Kalau 3 kali gak Ya sih? gimana proyeknya tadi setahun cukup. Setahun sidang misalnya 5 tahun nggak kerja. Waduh, kalau itu kan jatuhnya nanti investasi jangka panjangnya dulu lah kalau itu. Tapi memang inilah apa dan gue tuh punya kejelekan gini, kalau udah jalan-jalan terus misalnya bilang udah nggak usah lah sayang misalnya apa gitu spending gitu. kan mumpung di sini gitu. Akhirnya jadi bablas kemana-mana gitu. Iya sih. Akhirnya jadi terus gue bilang udahlah kita kayaknya harus nahan diri lah. Jadi ada yang ketuker, jadi karakternya ada yang ketuker. Malah ketuker, iya. Jadi yang ketuker gitu Iya, kan gitu karakternya. loh, Tapi akhirnya kenapa sih akhirnya lo ada pikiran untuk oke, prioritas itu tadi ya kita ngomong ya Del. Kalau misalkan kalau laki udah kenal kerja suka lupa. Akhirnya kenapa lo lo memprioritaskan bagaimanapun lo secapek-capeknya kerja, lo tetap istri dan juga anak-anak lo. Karena gini, gue ngerasa kalau bukan istri gue yang sekarang, hidup gue nggak begini. Asik. Tapi jujur ya kalau ditanya itu Ripa tuh dari dulu pasti ngomongin kayak begitu. Dari Poppy pun dia selalu ngomong kayak begitu. Gue juga deh. Apa sih? Lo jangan nyontek jawabannya Ripat loh. Tapi emang bener. Lo juga bisa bilang gitu dong. Ya, kalau gue kan beda case. Tapi Gue kan- beda case say. Tapi kan akan ada pembelajaran masing-masing. Iya. Enggak, karena Sama, kalau kan. Ripat itu selalu bilang kayak gini, ya kalau gue tidak mendapatkan Poppy dan bukan dia istri gue, Beda Iya. pasti. beda ceritanya. Dia Sama selalu gue juga pasti. Kalau gue nggak sama bini gue yang sekarang pasti beda Iya, ceritanya. gue juga tahu, tapi itu gak pernah keluar dari mulut lo. Ini kan menurut Ripat. Ini nih in positive way atau negative way kan sama. Iya. Iya, Pasti iya. iya. Jadi gue itu sebenarnya bukan takut ya, segen Ya. sama Malah lebih ke arahnya kalau gue bukan malah segen, tapi lo Respect. melihat, ya betul, menghargai, Iya, iya. respect. Terus sampai Iya. kalian tuh sudah build-nya tuh Iya. sama-sama. karena di saat apa? Gue aja waktu itu memulai, gue aja nggak percaya sama diri gue, dia Iya. dia yang Dia percaya. percaya. Gitu loh. Iya. Jadi gue ngerasa semua rezeki yang gue dapat ini itu adalah rezeki Dia. istri sama anak-anak Lewat kita. lewat gue. Nah kalau boleh, kita kan ini kayaknya cuman gue doang yang tahu ya kalian tuh menikah di umur berapa. Nah boleh ceritain gak sih lo menikah di umur berapa dan sekarang anak-anak pada umur berapa? Jadi gini, waktu hari pertama kali gue ketemu bini gue Gue tahu di mana. itu kita langsung bahas nikah Ketemunya di di acara nikahan teman. Enggak dong. Iya, Oh ipar lo jatuhnya. enggak dong nikahan teman. Nikahan teman dong, gimana sih? Ipar lo dong. Adanya Mas Dimas, gacok lo. Oh iya, enggak dong, bukan Nares. bukan. Pertama di Nares. Di gila. nikahannya Ayu lah. Emang udah dah belum dong. Iya, di nikahannya Ayu. Belum Pertama. ada dari Ayu. Oke, lanjut Nah, lagi. jadi pertama kali gue ketemu di situ, terus besoknya, sebenarnya malam itu mau gue langsung ajak jalan tuh, cuman dia ada acara apa gitu. Besoknya gue ajak jalan, terus itu langsung masuk mau ngapain kasarnya dia bilang. Gue kalau mau pacaran mau deket-deket kayak pede banget kan gue. Oh nanti cut kayak di pede, tweet ya. pede banget nih gue pikir gitu kan. Cuman Poppy pada era dulu ya. iya, kayak gue mau ngapain gitu kan. Terus ya udah emang lu mau nikah? Mau umur berapa dulu? 21 waktu itu. Wow, 21. Udah satu. Gila sih. 21 terus Berani juga lah. langsung bahas nikah terus ya udah kalau gitu kita atur aja.
gitu. Ditantangin ya. Iya, ya udah kita atur. Oke, kita saling mengenal diri aja, kita lihat beberapa bulan gitu. Terus pas gue dua-duanya nikah. Umur 22 mereka nikah. Gitu loh. Iya. Dan Jadi, sekarang anak udah anak gue yang gede 11, yang Kanza 11, ya, Arkan. yang Arkan 2018. Pada saat itu istri lo sama 21 juga. Sama. Sama. Lebih muda 6 bulan. Iya tahun yang sama. Heeh. Gila 21 gua masih ngapain ya? Nah, di situ. Jadi gini. Nah, itu tuh. Sebenarnya keputusan menikah muda itu Gua 2. yang menghentikan kita dari yang aneh-aneh gitu. Paham gak lo maksudnya? Setuju. Dengan menikah muda kita jadi punya tujuan. Betul. Iya. Yang tadinya uangnya kemana, jadi fokus ke sini. Yang tadinya kita buang-buang mungkin ditabung untuk apa. Jadi kita udah jadi ada arahnya gitu. Iya. Tapi kan banyak yang bilang kayak gini, Pat, kayak dulu gue belum siap nih secara finansial kayak begini. Tar aja deh nikahnya apa kayak Tapi gimana feeling gue gitu. dia anak orang kaya deh. Soalnya nikah muda, terus tadi kayak resign, kayaknya dia pasti ada pegangan. Pegangan doa kepada Allah. Gue waktu mau nikah itu, jadi gue itu kan dulu ada kalung emas. Iya. Gue inget banget 13 gram. Terus Oke. teman gue nanya, Pat lu mau nikah? Emang lu ada duit? Nanti kalau lu gak punya duit gimana? Kalau gak punya duit tinggal gade emas ini. Jadi gue kayak dulu tuh kayak nyeplos aja gitu, kayak udahlah. YOLO aja. Iya, nanti tinggal gade emas ini. Jadi memang kuncinya itu sebenarnya pengertiannya. Jadi gini, kan sebenarnya kalau ribut pasangan masih muda itu kan masalah ego aja. Ya. Iya. Sebenarnya kalau dua-duanya harus pengertian, nggak bisa salah satu. Iya. Dua-duanya mencoba mengerti itu selesai. Iya benar. Gue udah buktiin soalnya. Bini gue tuh keras banget, bener. Dan gue juga keras. Gue tuh dulu awal-awal ribut itu soal apa? Gue nggak pernah berantem kecuali soal cara. Cara apa tuh? Cara dia ngomong. Oke. Cuman soal itu. Misalnya dia ngomong sama gue agak tinggi, gue ngamuk. Gitu loh. Ya kan ngelewatin yang gue ngamuk ada gelas gue lempar. Oh ya? Iya. Jadi Kan masih muda juga. iya kan? masih muda. Terus gue ngerasa lu ngomong sama gue yang benar gitu. Ya kan. Nah jadi hal-hal itu. Tapi kenapa akhirnya terlewati? Karena di saat gue begitu dia pengertian. Ya, Dan di saat dia begitu Lo gue Lo ada pengertian. gitu. Jadi ya akhirnya bisa bertahan. Alhamdulillah puji Tuhan akan terus berjalan. Ini gue hari Senin 12 tahun. Iya, anniversary. Mereka anniversary Gua tuh ke 12 tahun, woi 12 gila tahun. luar biasa ya. gua 2018 itu berapa ya? 7 7 ya. 7. Gua tuh tahun pertama sama kayaknya tahun kelima tuh agak berat gua. Ya, pasti banyak yang bilang ya. Kayaknya Kenapa? nggak tahu ada apa. Kayaknya ini aja dari gitu. gua ya. Padahal lu menikah tidak muda-muda juga ya. 26. Oke lah. Oke Iya lah. udah oke. 26. Dan gue tuh nggak, kan orang bilang oke 5 tahun pertama begini apa? Gue nggak ngerasa begitu. Dia mereka udah ada mayem udah pas sporting awal-awal udah ya. Iya. Mereka mau cepet kok mereka. Jadi tapi memang banyak pembelajaran kayak gua tuh kan tipikalnya keras juga. Iya. Keras tapi gua lebih ke diem. Diem tuh maksudnya gua nggak ngomong apa-apa. Ya. Silent treatment. Iya. Iya diem maksudnya gua ya udah gua jalan aja gitu. Padahal ada hal-hal yang gua nggak suka. Nah iya atau gue juga kadang kalau udah Tapi- capek gitu tapi juga sih. gua- Oh oke, yuk jangan curhat di sini ya say. tapi ternyata balik lagi segala sesuatu itu emang harus ngobrol aja. Harus ngobrol. Habis Manis sebenarnya. dan pahit harus lo Dikomunikasikan. omongin. Iya, Dikomunikasikan betul. Karena kalau gua nggak ngomong dia nggak tahu kan. Iya. Dan Iyalah, sebaliknya. dia bukan Tuhan ataupun dukun yang tahu. Iya, dan sebaliknya dia juga nggak gua juga nggak tahu kalau dia nggak ngomong. Iya, betul. Ya itu kuncinya maksud Kuncinya gua. ngobrol. Setuju. Nggak ada lagi. Betul. Ngobrol sama luangin waktu ngobrol sebentar setiap hari itu perlu banget. Ngobrol aja, ceritain ngapain. Kalau lo berdua sih cerita mulu ya. Cerita mulu ya. Tapi tipikal bini gua ya. Semoga dia nonton ya. Dia Oh semoga. Nggak. Kenapa bagian part ini lo ngomong gitu padahal biasanya juga ngomong lo. Enggak kan, tapi tipikal dia ditampung Lis. Misalnya nih gue salah satu, dia masih looks like Agak bahaya sih. looks like semuanya everything is fine aja gitu. Iya. Tapi nanti ketika ada kesalahan nih, Diangkat. nongol nih Nggak ikutan. dari Januari, maksudnya tuh ini Iya, ya. iya. Kamu yang waktu itu detail. Takut banget. Nanti gue Takut bilang banget. kayak nah itu plus minusnya. Makanya gue coba ya kamu ngomong aja gue bilang. Iya tapi itu jahat kan? Iya. Ya enggak, gue nggak bisa nilai itu jahat Karena gua atau nggak tidak tahu, kan. gua- Tipe orang tuh beda-beda Gue ya. nggak tahu itu gue salah apa benar sebenarnya gitu. Iya benar. Lo oke tapi oke Jack lagi.
kan pembelajaran. Iya, Itu mah gak usah diomongin di sini ya. Ngomong berdua aja itu lama ini. Udah. Oh, oke, udah aman ya. Aman sentosa. Alhamdulillah puji Tuhan. Baik. Nah, Pat, kalau tadi kan lu udah bisa bilang menjaga keharmonisan itu adalah pengertian dari kedua belah pihak kan ya. Apalagi dengan kesibukan lo yang ada, sekarang Poppy juga mulai sibuk dengan ngurus anak-anak kan, lebih fokus ke situ kan. Nah, sebenarnya apa sih yang lo harapkan ke depan dari segi karir dan juga untuk keluarga lo lah dalam hal ini? Gak ada sih sebenarnya kalau bicara karir, gue tuh cuman ngejar financial freedom aja. Intinya duit Gak ya. ada lagi. Intinya Bullshit lah ya. Gue kalau udah cukup, Jujur, gue stop besok juga stop gue. Gak usah kerja Bu, udah. gimana Bu? Gitu. Udah. Nggak ada ya mau jadi DPR, Nggak mau ada, jadi nggak ada. Enggak, kalau misalkan ada tawaran gitu, Pat, lu mau nggak nyalon gitu? Ya asal ada duitnya. Gini, Coba. gue merasa gue tidak akan pernah cukup kaya untuk maju ke politik dengan duit gue sendiri. Ya. Make sense, itu betul. Gitu. Itu betul. Jadi, Gua artinya setuju. gini, mau sebanyak apapun uang gue merasa akan ngerasa sayang aja gitu. Kecuali ada yang bohilin ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang support, beda cerita. Ya. Oh, itu berarti masih bisa dipertimbangkan. Masih bisa diberi. Ujungnya sebenarnya ini lagi sih. Modal. Iya benar. Oke. Pak, tapi lawyer ya, balik lagi lawyer tuh sama. sih. Tapi belum jawab semua. Dia mau ngejarnya financial freedom. Iya. Terus habis itu kalau dari Nah, kalau keluarga. Keluarga. keluarga, gue itu sebenarnya sama Poppy itu cita-citanya udah anak-anak cepat beres, terus kita bisa quality time bareng berdua aja. Anak-anak udah fokus sama hidupnya masing-masing, gitu. Jadi makanya kayak Kanza anak gue yang gede tuh, gue bilang sama Udah dia. mikirin kuliah cuy, di mana? Udah prepare. Udah. Udah prepare. Terus maksudnya gue kepengennya sih supaya kalau bisa sih kerjanya nanti nggak usah di sini. Oke. Karena lo melihat suram Indonesia ini. Ya supaya melihat dunia. Alasannya Alasannya klise ya. Orang tua tuh logik aja udahlah. Ya alasannya itulah ya gitu lah ya. Jadi ya apa namanya, paling nggak kalau mereka semua udah masing-masing, gue bisa hari-hari bisa kayak pacaran lagi lah. Iya. Gitu. Iya. Tapi Nah, sama itu. sih. Gue bercita-cita tuh targetnya at least kuliah tuh mereka udah nggak di sini sih. Iya. Kalau emang rezeki gue cukup ya. Iya. Karena gue bandingin sama teman-teman yang kuliah di luar juga maksudnya sudut pandangnya beda. Beda gitu Iya. kan. Tanpa mengesampingkan pendidikan sini oke. Iya. Ya kan Tapi sudut mereka harus pandangnya merantau. beda kan, ada positif Iya. negatif. Betul. Dia harus ngerantau jauh maksudnya. Iya. Apalagi iya. cowok ya. Iya, itu dia kan makanya. Oke. Jadi gue udah ngerencanain semua dari lahir. Gue udah langsung mempersiapkan buat Memang kuliah. Tapi kan balik lagi nanti tergantung takdir dan ini Nah, dia. iya. Iya, dia Benar. tapi dia tipikal orang yang planner banget. Ya tapi kan Plannernya tuh benar-benar planner tapi Iya. terus dia berusaha sampai di situ dulu nih. Iya, karena gini. kita harus support tapi kan harus support apapun yang dia Iya, karena jalanin. gini, karena kan kita nggak tahu hari ini dapat duit, besok dapat duit nggak. Iya. Jadi di saat ada, gue harus langsung prepare tuh. Iya. Udah langsung rencanain tuh dari les-lesnya, dari apa Iya. gitu. Tapi maksud gua gini poinnya, maksudnya gua agak nggak setuju ya maksudnya. Kita nggak bisa paksain juga. Oh kalau iya, sama. itu- Let's say kita itu udah kan. siapin akademik, ternyata papa, aku maunya jadi atlet bola, atlet basket. Iya, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong toh. Oh iya, dia bukan tipikal yang memaksakan anak. Nggak, Dia bebas. tidak- Iya, iya. Cuman gue arahkan. Iya, Kalau iya. kamu kesini nih begini. Iya. Iya. Kamu kesini. Ngarahinnya agak tight tapi. Iya, ya. Kalau kesini boleh tapi jangan dong. Enggak, kalau gue nih ya, kalau gue udah dapat cerita gini. Bi, anak-anak sakit. Aduh, tunggu dulu ayah Fatah jangan tahu. Pusing gue. Apa? Akhirnya kan Fatah itu bapak banget gitu loh, ayah banget. Jadi dia tuh selalu concern banget terhadap keluarga ya, pertama anak-anaknya gitu kan. Bener-bener ngejaga anaknya gitu kan. Kalau udah, aduh anak gue sakit, bisa tiba-tiba lagi kerja dia pulang, Gue tinggalin. ditinggalin kerjanya. Berarti ngurus anak-anak. Kalau bini sakit nggak ulang. Iya dong. Iya. Tapi gini-gini jujur ya, Fatah tuh top banget deh. Pokoknya kemarin aja waktu Poppy ulang tahun aja gue yang mewek, jujur gila best banget deh. Best banget lah kalau gue gitu. Panutan ya.
makanya gue bilang mereka berdua itu salah satu panutan gue, Poppy dan juga Ripat ini salah satu panutan gue. Yang berikutnya ya lu tau lah, Nev sama juga Sonia. Yeah. Itu best banget, best couple dengan keriuhan kita. Bener. Dengan keriuhan kita karena dia masih muda, terus habis itu anaknya juga seru, asik, terus habis itu kerja keras juga, ngurusin keluarga, anak sama anak-anaknya 2, istrinya juga dengan keriuhan masing-masing ya gitu. Apa tadi lu nanya apa? Lawyer tadi? Oh enggak, ini ringan sebenarnya kan. Hobi dia apa? Karena kan lawyer ini kadang prototype lagi nih. Iya. Main Harley. Iya kan, weekend iya kan? Apa dia juga? Enggak. Atau apa nih? Sosialnya golf gitu-gitu kan. Ya, nah, ya itu dia. Jadi gue itu kan gue golf, cuman gue ngerasa bukan gue gitu. Basket dia mah. Tapi harus. Oh, iya mau nggak Tapi mau harus, kan. Kayak motor moge gitu nggak? Ya enggak. Jadi gini. Gue tuh melihat sesuatu tuh harus Ada value-nya. ada value. Gitu. Golf itu momen terpenting buat diskusi. Ya. Betul. Gitu loh. Jadi bener-bener gue itu nggak menyangka bahwa golf itu sangat berpengaruh untuk Terhadap pekerjaan. hidup ya? Iya, bener. Jadi di saat diskusi karena bener-bener oke, kita Intense. berdua gitu. Udah berempat misalnya ngobrol kerjaan misalnya. Terus itu bener-bener sama klien tuh bisa bener-bener sampai udah deep banget. Bahkan bisa sampai deal kadang-kadang kan. Selalu ya. Berarti dia ngalah mainnya biar kliennya senang. Oh iya benar. Oh jadi kalau di golf tuh gak ego mainnya. Nah Bukan ego gue tapi nggak pernah ego. berarti lebih menyenangkan Iya, lebih tepatnya ya. Bapak menang. nggak apa-apa. Iya. Tapi kliennya Iya gitu. Dia ngomong apa kok kamu mukulnya gitu? Iya Pak emang jelek Pak. Gak usah steak mahal-mahal banget gak apa-apa. Yang kok kayak medium aja, yang penting dilihat pantas gitu. Iya. Tetap. Tapi kalau hobi sendiri apa sih, Pat? Jadi gini, gue tuh ada saudara gue, kita berdua nih dulu sama-sama dari susah. Waktu itu baru ngobrol. Pat, coba deh. Kita tuh hobi apa sih? Paling kayaknya kita semua kita lakuin asal cuan aja ya gitu. Jadi kalau ditanya hobi tuh nggak ada gue. Ada lo basket bukannya? Olahraga yang gue seneng, tapi gue nggak yang nggak ada hobi. kalau hobi yang ada yang di rumah Iya, jadi action figure. Jadi gini, gue tuh suka ngumpulin action figure yang menurut gue itu bukan hobi. Itu gue hanya balas Satisfaction. dendam sama masa kecil gue yang gue gak bisa beli. Nggak dibeliin. Iya, karena mahal. Jadi pas gue punya itu, pas udah punya gue ya udah gitu aja. Oh Cuman, gini doang gitu. Iya, cuman Nggak gini doang sih, lo pajang rapi sih, Pat. Tapi kan happy-nya kali sehari 2 hari doang. iya. Jadi kayak gue cuman menyelesaikan. Childhood lo. Iya, Oke. gitu. Nyuapin ego dia masalah. Iya, udah gitu aja. Tapi kalau hobi nggak ada. Kalau gue Cari duit. Iya. Asal dapat duit pokoknya siap aja gue. Iya. Ayo gitu. Oke, asal dapat duit siap, rumah tangga Iya. bahagia, Iya. bisa jalan-jalan. Iya benar. Sama lagi gue kalau ditanya orang hobi nggak tahu. Iya. Cari duit lo mah. Enggak juga, tapi maksud gue ya cari duit kewajiban gila. Ya kan kayak maksudnya. Ada beda loh, ada yang kewajiban, ada yang suka banget cari duit soalnya kan. Iya. Gue bingung kalau ditanya hobi gue apa. Sampai kan? sekarang gue bingung. Apa? Misalnya orang yakin Definisinya dulu deh. baca buku, cuma kayaknya bukan hobi gue deh. Atau apa modif mobil? Enggak ada gue. Enggak. Kecuali Iyalah apa mas? Apa enggak sih dia tahu? misal. Tapi kalau ada kepentingan gue modif tuh mobil sama. Iya, benar. Iya. Karena Kalau kita berpikir apa sih sebenarnya kayak hobi itu Opportunity. definisinya apa sih Iya. sebenarnya? Oke. Ya kan kayak misalnya lu bilang hobi gue basket. Gue seneng main basket, tapi nggak yang edik sampai gimana. Cuman begitu main basket itu bener-bener kayak yang happy banget Iya. gitu. Tapi ya Lu nggak kalau nyari? lagi iya gitu, nggak nyari. Ya kalau lagi ada ayo, kalau enggak ya udah gitu. Oke. gue nyari sih. Nah, berarti di situ hobi gitu. Dari apa? Basket maksudnya kayak. Oh. Tapi enggak yang. Tapi gue nggak mau men-state itu hobi gue. Oh iya. Ya apa sih lu gimana sih mau lu? Ya udah olahraga aja. Iya, iya olahraga aja. Tapi semenjak ACL gue putus stop. Iya, dia sempat ACL kan. Oh, udah operasi kan lu? Enggak, Oh, enggak berani gue. Biarin aja. Dibiarin. Biarin aja, makanya Makanya terus lu gue stop. switch pindah ke BJJ, Brazilian Iya. Jiu-Jitsu. Plus anak-anaknya juga BJJ. Iya. Nah, itu penting loh. Jadi gini, yang orang tua sekarang harus tahu bahwa olahraga BJJ itu memaksa anak untuk berpikir kritis dalam keadaan ya. yang Tertekan. tertekan. Betul. Dan jadi gini, anak-anak gue tuh sangat improve banget. Sampai si Arkan yang kecil itu di sekolahnya dapat predikat the most improvement gitu. Gara-gara
Ini before BJJ sama Iya. sesudah. Oh. Jadi Tapi emang beda sih. Adik, beda banget. Jadi gini. adik beda. Apa kepercayaan diri itu bener-bener ini dan berpengaruh untuk ke sekolahnya, untuk di saat mereka harus memutuskan sesuatu, Keputusan. mereka kerangka berpikir mereka udah berbeda. Kenapa lo nggak ada kekhawatiran apa untuk memasukkan anak lo ke BJJ di usia yang dini, apalagi Kanza kan perempuan nih, lo nggak takut gitu? Malah gue karena dia perempuan dia wajib BJJ Sejak dini. gitu ya, dengan dia punya, jadi anak-anak itu BJJ sama Muay Thai. Harus ada martial art ya? Iya, itu karena biar kita tenang kan. Iya. Gitu loh. Gue tuh dulu belajar bela diri gara-gara dipukulin orang. Gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu, masih Nggak kecil. ngelawan ya? Iya, jadi ya. Anak gue nggak boleh kayak gue. Nah, gitu loh. Jadi paling enggak mereka nggak perlu hebat, tapi mereka perlu tahu. Iya. Gitu loh. Jadi Ada bekal ya. bener gitu loh. Karena banyak banget di luar sana yang nggak bisa bela diri. Iya. Jadi mau kita sejelek apapun ya, pasti paling nggak kita bisa gitu. Berarti tidak mengeneralisasikan lu mau cewek mau cowok, pokoknya lo harus wajib gitu loh. Kalau cowok ya karena dia harus melindungi kan, dia harus jaga dirinya. Kalau cewek harus bisa self defense. Oh iya, itu penting banget. Lu anak lu 2 tuh, juga cewek cowok tuh. Iya. Itu yang orang tua sekarang tuh nggak menurut gue ya banyak yang belum ngeh soal pentingnya Gue juga BJJ nggak itu. notice lagi. Lu coba, lu research deh, lu buka YouTube, lu pelajarin. Lu kalau itu tanya sama Bapak Bagus Ripat, banget. itu semua data Bagus lengkap banget. Semua data. Semua beneran. Semua data nggak tuh? Jujur gue kalau nanya sama Poppy nggak kejawab. Gue chat dia, Pat, ini gimana? Dikirimin. Biar baca sendiri ya. Gua sampai Sistematis keder. gitu ya kan, Sa? Tapi jujur gue yang keder sendiri. Gue keder sendiri. Oke lah. Ya udah oke kali Oke, cukup. thank you so much Oke, Ripat thank you, sudah thank you, thank you. mampir-mampir. Udah Semoga diundang, makasih. semoga rezekinya lancar. Amin. Semoga Doa yang sama. semoga apa ya tujuannya cepat tercapai. Amin. Bisa menikmati hidup bersama istri dan juga anak dan semakin banyak cuan-cuan. Amin. Semoga ada sponsor tadi buat itu nyalonin. Oke, kalau gitu thank you so Oke, Pak. much.